Jejak kelam si psycho Donald Trump tak lahir dari ruang hampa moral. Ia tumbuh di lingkungan kekuasaan, uang, dominasi, dan impunitas sosial. Dunia yang membesarkannya adalah dunia di mana relasi dibangun bukan atas empati, tapi atas kesamaan selera, kuasa, dan rasa kebal dari konsekuensi. Dari sini, catatan gelap itu mulai terbaca bukan sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai pola. Hubungannya dengan Jeffrey Epstein tidak bisa direduksi sekedar kenal secara sosial. Epstein bukan sekadar miliarder eksentrik, ia adalah predator seksual anak yang beroperasi lama, sistematis dan brutal, dilindungi oleh jejaring elit. Trump bukan orang awam yang kebetulan bertemu Epstein di suatu pesta. Mereka berada di orbit sosial yang sama, menghadiri acara yang sama, berbagi uang dan waktu yang sama, dan yang paling penting, berbagi gaya hidup yang sama. Perempuan sebagai komoditas, tubuh sebagai hiburan, kuasa sebagai alat. Tak ada putusan pengadilan yang menyatakan Trump ikut memperkosa anak-anak bersama Epstein. Itu benar. Namun absennya vonis pidana tak pernah identik dengan absennya masalah moral. Disinilah diagnosa logika menjadi relevan. Watak seseorang dapat dibaca dari siapa yang ia pilih sebagai kawan, dari apa yang ia anggap lucu, dan bagaimana ia berbicara tentang tubuh perempuan, dan dari sejauh mana ia merasa berhak atas tubuh orang lain. Trump sendiri dalam berbagai pernyataan publik lama tidak pernah menyembunyikan cara pandangnya. Ia membanggakan kemampuannya memasuki ruang ganti perempuan, meremehkan tujuan dan menormalkan agresi seksual sebagai hak lelaki berkuasa. Pernyataan-pernyataan itu bukan slip lidah, itu adalah pengakuan karakter. Catatan ini menjadi semakin gelap ketika pengadilan Amerika Serikat pada tahun 2023 menyatakan Trump bertanggung jawab atas kekerasan seksual terhadap Jean Carroll serta pencemaran nama baik setelahnya. Putusan itu bukan gosip media sosial, bukan rumor politik, melainkan keputusan hukum. Pengadilan menegaskan bahwa tubuh perempuan bagi Trump adalah sesuatu yang bisa dilanggar, lalu dibantah, diserang ulang, dan diejek dari mimbar kekuasaan. Di titik ini, hubungan Trump dengan Epstein tak lagi netral secara moral. Ia menjadi cermin. Dua orang dengan selera yang beririsan, etika yang longgar, dan keyakinan bahwa kekayaan dan status adalah lisensi untuk melampaui batas. Meski jalur kriminal mereka telah tidak dibuktikan saling bersilangan, spektrum perilaku mereka berdekatan. Objektifikasi ekstrim, narsisme, dan ketidakmampuan melihat manusia sebagai subjek bermartabat. Tambahkan di dalamnya relasi Trump tentang figur-figur supremasi kulit putih, keraguan berulang untuk menolak mereka yang secara tegas, serta retorika yang memelihara kebencian dan dehumanisasi. Semua itu memperlihatkan satu benang merah, ketertarikan pada kuasa tanpa batas, pada dominasi tanpa tanggung jawab, pada kekuasaan yang dilepaskan dari etika. Catatan gelap ini bukan tuduhan bahwa Trump adalah pedofil. Itu klaim yang tak pernah diputuskan pengadilan. Namun catatan ini juga bukan pembelaan. Ia adalah inventarisasi pola, pergaulan, ucapan, putusan hukum, dan kecenderungan yang jika disangkal memperlihatkan sosok yang secara moral selaras dengan dunia yang memungkinkan kejahatan seperti Epstein terjadi dan berlangsung lama. Donald Trump tidak harus terbukti melakukan semua kebejatan untuk tetap disebut berbahaya. Cukup dengan satu hal, ia adalah figur yang membuat kebejatan merasa aman, nyaman, dan dilindungi. Dan dalam politik, ia seringkali lebih merusak daripada kejahatan yang dilakukan sendirian. Inilah psycho abad modern. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share knowledge ini.